Maka metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam menyampaikan ya pendidikan ini adalah dengan ya pada slide berikutnya dengan sifat ar-rahmah ya sangat mengasihi ya beliau mengasihi ya sahabat-sahabatnya mengasihi umatnya ya banyak hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalamnya laula an asyqa ala ummati ya. Nah, itu artinya seandainya tidak memberatkan umatku. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut ya bagus dilakukan, tapi kalau memang memberatkan ya tidak menjadi dosa. Misalnya bersiwak ya, bersiwak, bersugi ya, menggosok gigi dengan siwak. Ini adalah sesuatu yang ya disunahkan Rasulullah selalu ya menggunakannya. Maka Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaqi inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya. Tapi ini adalah rahmat sikap merahmati Rasulullah SAW terhadap umatnya. Beliau tidak mengatakan harus begini. Kalau harus, wah berat ini. Ya, orang-orang di Indonesia misalnya tidak mempunyai batang siwak, bagaimana? Kalau Rasulullah itu dengan kasar begitu ya. Tapi dengan rahmatnya beliau, ya maka yang demikian tidak diharuskan. Gitu. Kemudian juga rahmat beliau ya dalam waktu sholat misalnya ya dalam waktu sholat Rasulullah SAW itu kalau sholat isya bagusnya kan diakhirkan sampai malam begitu ya. Nah itu pernah Rasulullah menyelesaikan urusan-urusan itu sahabat-sahabat menunggu di dalam masjid sambil sampai ada yang tertidur ya ada yang mendengkur ya. Nah, setelah itu Rasulullah datang, kalau sekarang kira-kira jam 10 malam gitu ya. Sahabat-sahabatnya setia menunggu beliau. Sampai kemudian Rasulullah datang, lalu dikumandangkan iqomah, dan semuanya kemudian berdiri berjamaah melaksanakan sholat isya. Dan setelah itu Rasul mengatakan, laula an asyukka ala ummati, ya, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka inilah waktu yang terbaik ya untuk sholat isya itu ya. Nah, tapi kan eh, sekarang enggak semua orang ya memahami itu atau menyukai itu ya. Karena apa? Karena pengen ya istirahat ya, pengen ada yang mau nonton TV, ada ini kan gitu. Jadi sekarang itu habis adzan nggak lama sudah dikumandangkan iqomat. Kalau misalnya imamnya nggak datang sampai lama ya setengah jam udah kepada nggak betah udah tinggal aja imamnya kita sholat sendiri aja begitu ya. Tapi kalau zaman dulu sahabat-sahabat itu sangat setia menunggu Rasulullah SAW. Ini sikap rahmat dari Rasulullah SAW sehingga tidak mengharuskan ya karena itu waktu terbaik untuk sholat isya harus jam segini waktu malam sudah sangat gelap misalnya enggak juga ya. Tapi kalau mau ya tentunya bukan sendiri-sendiri, kalau mau berjamaah dalam suatu komplek misalnya atau dalam suatu lingkungan disepakati sholat isya misalnya jam 9 malam itu bagus ya. Tapi bukan kemudian ditinggal gitu ya. Wah, daripada ntar jam 9 sekarang aja sholatnya nggak boleh begitu. Kalau memang sudah jadi kesepakatan ya seperti itu. Tapi kalau enggak ya sudah habis adzan nggak lama 10 menit setelah itu terus iqomat juga tidak mengapa karena itu sudah masuk waktu isya. Ya, jadi ini menunjukkan rahmat beliau kepada umatnya. Berikutnya ar-ra'fah ya. Ar-ra'fah ini belas kasih ya.
Berbeda dengan ar-rahmah tadi, ar-ra'fah ini belas kasih ya, dalam melihat kondisi umatnya ya. Di antaranya keringanan waktu sholat ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya keringanan untuk melaksanakan sholat ya, bagi yang sakit misalnya ya, tidak bisa berjamaah ke masjid, dia bisa melaksanakan di rumah. Dia bisa menjamak ya. Kalau setiap kali sholat dia misalnya berwudu itu susah, dia bisa menjamak ya. Kemudian dalam seseorang mengadakan safar, bepergian ya, diberi keringanan ya. Waktunya bisa disatukan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Nah, ini adalah bentuk ra'fah, ya, bentuk belas kasih beliau, ya. Kemudian keringanan melaksanakan sholat witir, ya. Kalau witir itu yang terbaik, ya, di akhir malam setelah tahajud, gitu kan. Tapi kalau seseorang kemungkinan tidak bisa bangun atau susah bangun, ya Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan ya kepada Abu Dzar misalnya untuk tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Nah ini kan jadi ya karena Rasulullah kasihan kalau ada orang sampai ya semalaman nggak sholat witir, menyikapi hal-hal yang di ya, terdapat pada umatnya ini ya. Beliau sangat sangat bijaksana ya. Nah, terutama terhadap orang yang belum tahu hukum sesuatu ya. Slide berikutnya al-hikmah, sikap beliau terhadap orang-orang yang belum tahu hukum sesuatu ya. Ini disikapi dengan penuh hikmah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya orang Badui yang kencing di pojok masjid, ya masjid ini, ya ada orang Badui yang baru datang ke Madinah, ya dia pingin buang air kecil, di mana ini, ya kalau sekarang kan ada WC, ada toilet, ada waktu itu nggak ada, maka dia ke pojok masjid dan masjid pada saat itu bukan dalam bentuk semen atau lantai atau porselen gitu ya, nggak ada, dalam pasir semuanya. Maka dia di pojok masjid dia kencing, ya. Sahabat-sahabat yang mengetahui ini kemudian marah begitu ya, dan mengelilingi Badui ini, ada yang mau nonjok dan Rasul mengatakan biarkan, ya biarkan. Ya dia belum tahu hukumnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya biarkan sampai tuntas, ya. Jadi Badui itu kencing sampai selesai, ya. Dan ternyata dalam ilmu kesehatan hal ini sangat penting, ya, untuk tidak memutus ya kencing ya ketika seseorang kencing ya di saat sedang keluar untuk diputus begitu. Jangan, tuntaskan ya. Karena itu bisa menyebabkan prostat dan lain sebagainya. Bahaya buat kesehatan. Nah, maka begitulah Rasulullah yang nggak pernah belajar tentang ilmu kesehatan, tentang organ tubuh dan sebagainya, ya menyuruh sahabat-sahabat yang lain yang ya, emosi itu untuk bersabar, sabar, ya. Nah, ini hikmah beliau, ya, dengan bijaksananya menyuruh Badui itu sampai menyelesaikan ya keinginannya. Dan setelah itu Rasul mengatakan kepada sahabat, ambilkan segayung air, ya. Kalau diambilkan segayung air, Rasulullah menyiramkannya pada kencing Badui tersebut, ya. Luar biasa. Dan Rasulullah tidak marah kepada Badui tersebut, ya. Tapi Rasulullah mengatakan, mendidik,
ya, inilah pendidikan yang luar biasa, ya, kata Nabi, sesungguhnya ini adalah masjid, tempat orang sholat, berzikir, ya, bukan untuk hal yang semacam ini. Luar biasa, ya. Sahabat-sahabat yang lain sudah ada yang pengen nonjok, sudah ada yang pengen, ya, marah, tapi Rasulullah mengajarkan untuk bersikap hikmah. Nah, bagi kita, ya, seorang guru misalnya di sekolah ada yang belum tahu aturan, tidak langsung dimarahi ketika melakukan kesalahan, ya, tapi tirulah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dengan penuh hikmah, ya, diberikan arahan, diberikan pengetahuan agar lain kali tidak melakukan hal yang seperti itu, ya. Kemudian seorang yang bicara dalam sholat, ya, dulu di awal-awal, ya, Islam ini, ya, berkembang, ya, orang yang sholat itu dia bisa berbicara dengan orang di sampingnya, ya, orang di sampingnya sambil ngobrol begitu, sambil sholat sampai kemudian ada ayat yang mengatakan menyuruh orang supaya, ya, dalam zikrullah, dalam sholat itu untuk fokus gitu. Nah, ada orang yang nggak tahu, ya, dia sholat kemudian dia bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dia lihat orang-orang kok nggak ada yang jawab yarhamukallah gitu, ya, kemudian dia apa namanya, protes gitu, ya, tapi orang-orang pada melotot kepadanya, melotot, ya, marah, ya, tidak suka dengan sikapnya yang tidak khusyuk dalam sholat ini. Karena melihat orang-orang yang kelihatannya marah sama dia, orang itu kemudian diam, memilih diam. Sampai kemudian selesai sholat, ya, Rasulullah kan sebagai imam dia tahu apa yang ada di belakangnya itu, apa yang terjadi, kegaduhan gitu, ya. Lalu kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ya. Sesungguhnya sholat ini adalah zikrullah yang tidak boleh dicampur dengan pembicaraan manusia, ya. Maka orang itu merasa mendapatkan pendidikan, ya, mendapatkan ilmu, ya, sampai dia mengatakan sungguh Rasulullah adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pemberi pengajaran, ya. Apa yang lainnya itu, nah, dia marah malah sama sahabat-sahabat yang lain yang memandangnya dengan pandangan yang marah begitu. Dia mengatakan sungguh Rasulullah adalah sebaik-baik pendidik, ya. Kemudian ada lagi sahabat, ya, yang ketika masuk masjid Rasulullah dan jamaah sedang ruku, ya, sedang ruku. Nah, dia tidak ingin ketinggalan rakaat, maka dia dari belakang itu sudah ruku, berjalan terus sampai masuk di shaf dalam keadaan ruku, ya. Maka dan Rasulullah tahu tentang hal ini, maka setelah selesai sholat Rasulullah SAW bukan marah, ya, bukan marah, tapi mengingatkan, ya, bahwa seseorang itu hendaklah berjalan, ya, masuk ke dalam shaf baru dia mengikuti jamaah. Apa yang dia dapatkan itulah yang dia lakukan. Apa yang tertinggal nanti dia tambahkan. Nah, ini, ya. Dan kepada sahabat yang berjalan sambil rukuk tadi, Rasul mengatakan jangan diulang. Ya, jangan diulang. Nah, ini adalah bagaimana bijaksananya, ya, bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau mendidik sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabatnya begitu menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena cara beliau menyampaikan pendidikan,
begitu indah, begitu menyenangkan, tidak ada sikap ya emosi, marah-marah, membentak dan sebagainya nggak ada. Semuanya disampaikan dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh kasih sayang.